Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya dan salam kebajikan. Salam harmoni. Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Andina Linggadinata dengan NIM 2511011014. Saya merupakan mahasiswa kelas D pada program studi bimbingan dan konseling. Video ini saya buat sebagai tugas ujian akhir semester. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Dr. Luh Putu Sri Lestari SPD MPD dan Ibu Dr. Putu Ari Dharmayanti SPD MPD, dosen pengampu mata kuliah mikro konseling dasar, atas bimbingan dan kesempatan yang diberikan. Melalui video ini, saya akan melakukan simulasi konseling individu yang bertujuan untuk melatih keterampilan dasar konseling yang telah dipelajari selama perkuliahan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu serta teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan gambaran nyata mengenai proses konseling. Tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai video konselingnya. Konseling adalah proses pemberian bantuan profesional oleh seorang konselor berarti kepada individu atau konseli yang mengalami masalah pribadi, emosional, sosial, atau psikologis melalui interaksi tatap muka atau dialog yang fokus pada pemahaman diri dan penyelesaian masalah. Dalam konseling memiliki keterampilan-keterampilan yang diterapkan, salah satunya seperti yang pertama yaitu opening. Opening adalah teknik pembukaan sesi konseling untuk membangun rapot awal seperti menyapa konseli yang mengundang berbagai dengan kalimat. Apa yang ingin dibahas hari ini, Dik? Teknik ini menciptakan suasana aman agar konseli merasa nyaman memulai. Yang kedua yaitu attending. Attending melibatkan perhatian penuh konselor melalui kontak mata, postur tubuh terbuka, mengangguk-angguk, dan mendengarkan aktif untuk menunjukkan keterlibatan. Ini mencakup menata ruang, observasi, dan posisi duduk yang mendukung komunikasi yang efektif. Yang ketiga yaitu acceptance. Acceptance menyatakan penerimaan tanpa syarat terhadap konseli dan perasaannya, seperti saya menghargai apa yang adik rasakan. Teknik ini membangun kepercayaan dan mengurangi pertahanan konseli. Yang keempat yaitu keterampilan bertanya terbuka. Pertanyaan terbuka mendorong konseli menjelaskan secara mendalam dengan kata seperti bagaimana atau ceritakan dan menghasilkan jawaban panjang dan eksploratif. Digunakan untuk menggali isu secara luas tanpa membatasinya. Dan yang kelima, keterampilan bertanya tertutup. Pertanyaan tertutup mencari jawaban ya atau tidak atau fakta spesifik dengan kapan atau siapa, berguna untuk klarifikasi detail, hindari berlebihan agar tidak terasa interogasi. Yang keenam yaitu bertanya dasar dan lanjut. Bertanya dasar mengumpulkan informasi awal sederhana, sementara bertanya lanjut menggali lebih dalam berdasarkan respon sebelumnya. Keduanya ini mendukung eksplorasi bertahap masalah dalam konseling. Dan yang ketujuh yaitu strukturing. Strukturing mengatur alur sesi dengan menetapkan tujuan, batas waktu, dan fokus. Seperti ini, hari ini kita bahas satu isu utama ya, Dik. Ini membantu menjaga proses konseling terarah dan efisien. Yang ke-8 yaitu reflection of feeling. Reflection of feeling mencerminkan emosi konseli, misalnya Anda tampak marah tentang itu, Dik. Teknik ini memvalidasi perasaan dan mendorong kesadaran emosional lebih dalam. Yang ke-9 yaitu empati. Empati menunjukkan pemahaman mendalam terhadap perasaan konseli. Seperti saya rasakan betapa kecewanya adik, terdiri dari empati primer dan tingkat tinggi atau koneksi emosional yang kuat. Yang ke-10 yaitu reassuranse. Reassuranse memberikan dukungan dan keyakinan seperti adik tidak sendirian dalam hal ini. Digunakan secukupnya untuk mengurangi kecemasan tanpa meminimalkan masalah. Dan yang ke-11 yaitu interpretasi. Yaitu interpretasi menawarkan makna tersirat dari perkataan konseli, seperti mungkin adik merasa dikhianati karena itu ya. Itu dilakukan hati-hati untuk menghindari asumsi salah. Yang ke-12 yaitu restatement. Restatement mengulang isi pernyataan konseli secara harfiah untuk konfirmasi, seperti jadi adik bilang teman tidak mendukung. Ini membantu memastikan pemahaman secara akurat. Yaitu paraphrasing yaitu merangkai ulang kata konseli dengan bahasa sendiri, seperti adik merasa tertekan oleh ekspektasi keluarga. Ini memperkuat hubungan dan klarifikasi pemahaman. Yang selanjutnya yaitu keterampilan konfrontasi. Konfrontasi yaitu menyoroti inkonsistensi
inkonsistensi atau perilaku konseli secara lembut seperti adik bilang ingin sukses tapi sering menunda. Ini mendorong kesadaran diri tanpa menyerang. Selanjutnya yaitu leading skill. Leading yaitu memimpin konseli ke arah eksplorasi dengan saran ringan atau pertanyaan yang direktif, menjaga momentum sesi yang digunakan saat konseli stuck. Yang selanjutnya yaitu supporting. Supporting memberikan afirmasi positif dan dorongan seperti adik sudah berusaha keras, membangun motivasi dan rasa percaya diri konseli. Selanjutnya yaitu statement. Statement adalah pernyataan langsung konselor untuk mengarahkan atau menegaskan seperti masalah ini bisa diselesaikan bersama-sama ya Dik. Ini mendukung fokus pada isu utama. Yang selanjutnya yaitu silent, waktu diam, memberikan ruang hening bagi konseli untuk berpikir atau emosi tanpa interupsi secara efektif untuk refleksi mendalam setelah pertanyaan yang sangat sulit. Yang selanjutnya yaitu advice, memberikan saran spesifik seperti coba bicara langsung dengan orang tua adik. Ini memberikan hanya setelah eksplorasi penuh, bukan sebagai respon pertama. Selanjutnya yaitu rejection. Rejection menolak saran tidak tepat dari konseli atau ide secara halus seperti mari kita pikirkan opsi lain yang lebih aman ya Dik. Ini melindungi konseli dari keputusan yang buruk. Selanjutnya yaitu clarification, meminta penjelasan atas pernyataan ambigu seperti apa maksud adik dengan semuanya yang sangat kacau ini, memastikan pemahaman bersama. Selanjutnya yaitu summary, merangkum poin utama sesi seperti hari ini kita bahas tekanan sekolah dan rencana adik. Ini membantu konseli melihat gambaran keseluruhan. Selanjutnya yaitu termination, menutup sesi secara profesional seperti sesi hari ini selesai, apa rencana tindak lanjut lagi Dek? Ini memperkuat pencapaian dan jadwal berikutnya. Di sini saya akan menggunakan praktek konseling tentang studi kasus permasalahan yang dihadapi oleh adik Raffi. Adik Raffi merupakan siswa kelas 12 IPS 1 yang merupakan juara kelas dan memiliki prestasi cemerlang tidak hanya di bidang akademik, tapi juga sangat pintar dan berprestasi di bidang non-akademik. Namun menjelang semester 2 yang hampir memasuki masa kelulusan ini, adik Raffi menunjukkan perilaku yang sangat berubah drastis menjadi mengkhawatirkan. Ia sering bolos sekolah tanpa alasan jelas, jarang mengerjakan tugas rumah, dan tanpa acuh terhadap arahan guru dan wali kelas. Kondisi ini mengejutkan wali kelas karena adik Raffi sebelumnya tidak seperti itu. Karena perubahan perilaku yang signifikan ini, wali kelas melaporkan adik Raffi ke ruang BK agar permasalahan tersebut segera ditindaklanjuti. Perilaku adik Raffi yang kurang bertanggung jawab ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya mengganggu proses belajarnya sendiri, tapi juga bisa mempengaruhi kelulusan dan masa depannya. Kemungkinan besar adik Raffi sedang mengalami tekanan emosional, stres menjelang kelulusan, atau ketidaksiapan dalam menghadapi fase baru dalam hidupnya. Tujuan utama konseling ini adalah untuk memahami penyebab utama masalah yang dialami oleh adik Raffi yang diduga berkaitan dengan tekanan emosional atau stres menjelang kelulusan, serta mengembalikan semangat belajar dan rasa tanggung jawabnya. Konselor akan menggunakan serangkaian keterampilan yang terstruktur untuk proses ini pada tahap awal, inti, dan tahap penutup. Menggunakan keterampilan seperti opening, attending, acceptance, rapport, structuring akan diterapkan untuk membangun suasana kepercayaan dan kenyamanan. Selanjutnya, konselor akan menggunakan keterampilan bertanya, terbuka, tertutup, dasar, dan lanjut untuk menggali masalah lebih dalam. Keterampilan reflection of feeling, empati, paraphrasing, interpretasi, dan terutama keterampilan konfrontasi akan digunakan untuk menganalisis dan mengklarifikasi inkonsistensi antara potensi adik Raffi dengan perilakunya saat ini. Untuk intervensi dan penyusunan solusi akan digunakan leading skill, advice, rejection, clarification, dan supporting. Dan terakhir akan menyakup summary dan termination untuk menetapkan rencana aksi yang disepakati dan mengakhiri sesi konseling. Proses konseling individu di sekolah dengan konseling adik Raffi mengikuti tahap standar pembukaan, inti, dan penutup, dimulai dari membangun raport melalui teknik attending, opening, dan pertanyaan dasar untuk mengurangi kegugupan konseli serta menjelaskan kerahasiaan dan struktur sesi. Pada tahap inti, konselor akan menggali akar masalah konflik karir, keinginan konseli ikut tes Polri atau harapan orang tua untuk kuliah. Menggunakan reflection of feeling, empati, konfrontasi, klarifikasi, serta interpretasi dan pertanyaan terbuka tertutup untuk mengungkap stres, bolos sekolah, hilang motivasi, serta beban anak tunggal, sambil menyusun solusi seperti rencana A dan B, yaitu tes Polri, lanjut kuliah, atau mengambil langsung jurusan olahraga.
dan kontrak perilaku, serta latihan komunikasi, penutupan menekankan penguatan komitmen, reassurance, summary, kesepakatan, serta rencana tindak lanjut pertemuan orang tua, sehingga konseli berubah dari krisis emosional menjadi siap bertanggung jawab dan optimis. Selamat pagi. Terima kasih sudah mau menemui Ibu ya. Silakan Ibu dan cari posisi yang paling nyaman ya, Dik. Silakan. Terima kasih, Bu. Ya. Gimana Dik Raffi? Sebelum disuruh Bunila ke sini, apakah Dik Raffi ada pelajaran atau mungkin hari ini ada kelas kosong? Jadi hari ini ada mata pelajaran geografi, Bu. Tapi di jam terakhir tadi kosong kok. Oh, geografi ya? Rasanya siapa ya guru geografinya? Guru geografinya Pak Rizal, Bu. Oh, Pak Rizal. Sangat seru ya ngajarnya Pak Rizal. Iya, Pak Rizal menjelaskan dengan seru, Bu. Jadi di beberapa pelajaran saya bisa lebih paham dengan cepat. Oh, begitu ya Dik Raffi. Semangat ya belajarnya. Kalau nggak salah, Dik Raffi ini kelas 12 IPS 1 ya? Iya, Bu, saya dari kelas 12 IPS 1. Wah, semakin padat ya jadwalnya. Apalagi sebentar lagi akan masuk kuliah kan, udah mendekati ujian. Dan Ibu dengar Adik Raffi pernah menang lomba itu ya, mata pelajaran sosiologi sama geografi ya? Tapi harus belajar dengan lebih giat sih, Bu. Tenang saja ya, Dik. Ini tempat yang nyaman untuk Adik Raffi bercerita. Baik, Bu. Oke, Ibu tahu Adik Raffi kesini karena disuruh Bunila. Bagaimana perasaan Adik saat ini? Jujur saya merasa gugup sih, Bu. Ini kali pertama saya disuruh Ibu Nila untuk datang ke ruangan ini menemui Ibu. Wajar kok, Dik, kalau Adik Raffi merasa gugup karena ini kali pertama Adik Raffi masuk ruang PK. Dan terima kasih Adik Raffi sudah meluangkan waktu istirahatnya untuk menemui Ibu. Dan di sini Ibu membantu Adik untuk mencari solusi, bukan untuk menghakimi Adik atau menyudutkan Adik. Baik, Bu. Oke, Ibu senang melihat Adik Raffi sudah sedikit lebih tenang. Dan Ibu sering mendengar nama Adik Raffi dari wali kelas Adik Raffi kelas 10, Pak Hendra, sampai Bu Mila. Adik Raffi merupakan siswa berprestasi maupun di kelas, di sekolah, dan ikut lomba di bidang akademik maupun non-akademik. Dan terima kasih Adik Raffi sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke ruangan Ibu. Dari informasi yang Ibu terima, Ibu Nelly sedikit khawatir dengan perubahan perilaku Adik Raffi pada minggu-minggu ini. Sebelum kita bahas itu, sebelumnya Adik Raffi, apakah Adik Raffi tahu apa itu konseling? Saya belum mengetahui apa itu konseling, Bu. Soalnya ini kali pertama kali saya mengikuti konseling. Oke, kalau begitu Ibu jelaskan. Konseling merupakan proses bantuan untuk Adik Raffi, dan Ibu di sini akan membantu Adik Raffi untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Dan pembicaraan kita akan bersifat rahasia, jadi yang tahu cuma kita saja. Bagaimana Adik Raffi, sudah mulai sedikit paham apa itu konseling? Saya paham, Bu. Jadi dalam konseling ini kita akan ngobrol santai aja ya Adik Raffi. Ibu akan bantu Adik Raffi untuk menemukan atau memahami lebih jelas perasaan yang dialami oleh Adik Raffi, serta membantu Adik Raffi dalam mengelola emosi Adik Raffi. Dan di sini Adik Raffi bisa bercerita
secara bebas dan terbuka dengan ibu, karena keterbukaan Adik Raffi sangat membantu kita untuk bisa mencari solusi dalam konseling hari ini. Iya Bu. Ya Adik Raffi, serta konseling ini juga semua cerita Adik Raffi hanya ibu dan adik Raffi saja, karena dalam proses konseling ini ibu harus menegang teguh asas kerahasiaan. Jadi ibu tidak boleh membocorkan cerita yang sudah Adik Raffi sampaikan kepada ibu. Apakah Adik Raffi memahami dan mengerti yang ibu jelaskan barusan? Saya paham dan saya juga mengerti Bu. Dan apakah Adik Raffi setuju atas asas kerahasiaan ini? Saya setuju Bu. Baik. Baik, apakah Adik Raffi bersedia kalau kita akan mencari solusi lainnya? Saya bersedia Ibu. Untuk waktu pelaksanaan konseling ini, apakah Adik Raffi habis ini ada pelajaran lain? Kebetulan ada sih Bu, nanti ada mata pelajaran lainnya. Baik, kalau begitu apa Adik Raffi setuju bahwa konseling hari ini kita lakukan dalam waktu 45 menit? Jika dalam 45 menit ini kita menurut Adik Raffi belum menemukan jalan keluarnya, kita akan mengatur jadwal untuk pertemuan atau konseling selanjutnya. Apakah Adik Raffi setuju? Ya Bu, saya setuju dengan usulan itu. Nah, kalau boleh Adik Raffi mengizinkan, ibu akan atau Adik Raffi menyetujui, ibu akan mencatat sesi konseling hari ini. Apakah Adik Raffi setuju? Boleh Bu, tidak apa-apa, saya setuju. Oke, baik. Ya. Nah, sekarang Adik Raffi bisa mulai dari mana saja Adik Raffi yang merasa nyaman untuk bercerita. Saya juga nggak tahu Bu, dalam minggu-minggu ini saya merasa semakin gampang banget marah-marah. Dan saya juga jarang masuk ke sekolah. Gak tahu kenapa, seperti di diri saya itu seperti kurang motivasi Bu untuk belajar lagi. Ibu tahu bagaimana perasaan Adik Raffi sekarang, merasa sering marah dan mulai menghindari sekolah atau sering bolos, kehilangan motivasi belajar. Pastinya perasaan ini sangat membebani pikiran atau perasaan Adik Raffi ya. Iya Bu. Kalau boleh tahu, kapan kira-kira perasaan seperti ini mulai ada di diri Adik Raffi? Mungkin sejak 2 minggu terakhir Bu, saya merasa capek, bingung sendiri. 2 minggu terakhir ya. Apa ada hal tertentu yang membuat Adik Raffi semakin mudah marah dan enggan untuk ke sekolah? Mungkin sudah mulai beberapa minggu terakhir ini Bu, rasanya saya jadi bingung sendiri. Seperti nggak punya tujuan yang jelas lagi Bu. Bingung dan merasa tidak punya tujuan ya, atau tidak punya arah ya Dik. Apa ada sesuatu yang membuat perasaan ini muncul, atau mungkin sesuatu yang berubah akhir-akhir ini Dik? Kadang saya mikir tentang masa depan Bu. Dulu saya merasa semangat dan yakin dengan jalan yang harus saya pilih. Tapi sekarang saya ragu sendiri dengan masa depan saya Bu. Jadi, kamu merasa semangat yang dulu ada mulai meredup karena ada keraguan tentang masa depan, Dik. Itu pasti bikin kamu merasa berat dan gelisah ya? Ya Bu, saya jadi mudah sekali marah. Marah dengan diri sendiri. Dan juga nggak semangat lagi buat belajar Bu. Nggak seperti yang dulu-dulu. Bagaimana Dik Raffi mencoba atau menghadapi perasaan marah dan kebingungan itu selama ini, Dek? Biasanya sih saya memendam sendiri Bu. Saya diem aja dan nggak pengen cerita ke siapa-siapa. Kadang saya malah bolos sekolah.
karena nggak mau memikirkan semua itu, Bu. Memendam perasaan dan menjauh dari aktivitas sekolah memang kadang terasa jadi pilihan, Adik. Tapi itu bisa membuat masalah terasa makin berat. Ibu juga terima kasih kepada Adik Raffi sudah mau bercerita dengan perasaan Adik Raffi yang sebenarnya. Kalau Adik mau, kita bersama-sama mencoba langkah kecil agar Adik bisa mulai lebih baik dan mulai jalan yang lebih baik lagi. Ya, Bu, saya beneran pengen bisa balik ke diri saya yang dulu. Bagus sekali, Dek. Bagaimana dengan teman-teman Adik di sekolah? Apakah hubungan Adik dengan teman-teman masih baik? Teman-teman saya baik kok, Bu. Mereka masih sering ngajak saya ke sekolah dan dukung saya. Senang kalau begitu. Ibu mendengar Adik masih punya teman-teman yang peduli sama Adik. Kita bisa mulai dari perlahan-lahan membangun kembali rutinitas ke sekolah dan memanfaatkan dukungan mereka. Setuju begitu, Dek? Saya setuju, Bu. Tapi kadang saya masih takut nggak bisa bertahan. Takut itu wajar, Dek, tapi kita akan memulai langkah-langkah kecil dan saya akan mendampingi Adik supaya Adik nggak berjalan sendiri. Kita akan evaluasi terus bersama supaya Adik semakin kuat dan kembali ke diri Adik yang dulu. Oke, Bu. Saya siap mencobanya. Bagus sekali, Adik Raffi. Satu hal yang mungkin bisa membantu saya untuk memahami situasi Adik agar lebih baik. Boleh Ibu tahu apakah Adik di sini ngekos atau tinggal sama orang tua? Kebetulan saya di sini ngekos, Ibu, karena sekolah dan rumah saya jaraknya lumayan jauh. Kalau begitu, bagaimana dukungan yang Adik dapatkan dari orang tua Adik selama Adik tinggal di kos ini? Dan apakah mereka sering menghubungi atau memberikan semangat untuk Adik? Orang tua saya kadang telepon dan nanyain kabar saya, Bu. Tapi saya merasa mereka juga sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Saya mengerti, Dik, kadang jarak dan kesibukan itu tidak bisa membuat dukungan terasa kurang optimal. Menurut Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang paling Adik Raffi butuhkan dari orang tua Adik saat ini? Mungkin saya butuh mereka lebih sering mengajak saya ngobrol, Bu. Atau sekedar tahu kalau saya lagi kesulitan saat ini. Jadi saya nggak merasa sendirian lagi gitu loh, Bu. Ibu tahu apa perasaan yang dirasakan. Itu mungkin sangat penting, merasa didengar dan diperhatikan bisa membuat Adik lebih bisa kuat menghadapi tekanan. Dan bagaimana kalau Adik Raffi mencoba menyampaikan ke orang tua Adik apa yang Adik rasakan dan butuhkan. Ibu juga bisa bantu siapkan kata-kata atau cara yang nyaman buat Adik sampaikan. Saya mau mencobanya, Bu. Tapi saya takut mereka kecewa sama saya kalau saya bilang saya nggak lagi baik, Bu. Memang tidak mudah, Dek, untuk terbuka tentang perasaan dan kebingungan kita, terutama jika kita takut mengecewakan orang yang kita sayangi. Kita bisa latihan bersama bagaimana menyampaikan perasaan itu dengan cara yang baik, atau agar Adik bisa merasa lebih lega dan mendapat dukungan dari mereka. Bagaimana menurut Adik Raffi? Ya, Bu, saya rasa itu dapat membantu saya sih, Bu. Bagus, Dik. Nah, Dik Raffi, sebentar lagi kan sudah masa pendaftaran kuliah nih. Bagaimana perasaan Adik dalam menghadapi situasi itu dengan masalah yang Adik alami saat ini? Tentunya saya merasa tertekan, Bu. Masa depan saya masih belum jelas. Dan saya takut gagal memenuhi harapan orang tua saya.
Adik merasa sangat tertekan karena ketidakpastian masa depan dan takut mengecewakan orang tua adik. Itu pasti sangat berat untuk adik. Boleh ceritakan lebih lanjut apa yang paling membuat adik merasa tertekan saat ini? Boleh Bu, jadi orang tua saya sangat menginginkan saya untuk kuliah. Tapi saya ingin mencoba tes Polri Bu sebenarnya. Ya. Perbedaan inilah yang membuat saya stres, membuat saya bingung dalam minggu-minggu ini. Dan orang tua saya juga tidak mengizinkan kalau saya mengikuti tes Polri itu Bu. Jadi saya sangat bingung. Jadi adik ada konflik keinginan di mana adik ingin mencoba tes Polri sedangkan orang tua adik menginginkan adik untuk kuliah. Hal inilah yang menyebabkan adik Raffi merasa terjebak dan adik melampiaskannya dengan bersikap acuh terhadap sekolah. Ya benar Bu, seperti itu. Saya merasa tidak didengar dan saya entah kenapa merasa semua pelajaran yang ada di sekolah itu menjadi percuma saja gitu loh Bu. Serta tidak ada lagi motivasi dalam diri saya untuk belajar Bu. Sebelumnya Ibu meminta izin kepada adik Raffi. Ibu ingin bertanya, menurut adik Raffi, kenapa adik Raffi sangat menginginkan tes Polri ini? Dan Ibu terima kasih kepada adik Raffi sudah mau jujur kepada Ibu. Jadi polisi itu ya Bu, saya melihatnya sebagai pekerjaan yang terhormat tentunya ya. Saya juga ingin mengabdi kepada masyarakat dan saya juga suka dengan tantangan fisik dan juga kedisiplinan sih Bu. Saya merasa itu keinginan saya sih Bu, seperti itu. Adik Raffi, Ibu sangat memahami perasaan adik. Adik merupakan siswa yang cerdas dan berprestasi. Adik pasti tahu bahwa cita-cita seperti menjadi anggota Polri sangat membutuhkan kedisiplinan, fisik yang prima, dan yang paling utama syarat kelulusan SMA yang baik. Namun perilaku bolos dan tidak mengerjakan tugas yang adik lakukan ini justru bertentangan dengan apa keinginan adik. Dan ini sangat menjauhkan adik dari prasyarat dasar impian adik tersebut. Dan bisakah adik jelaskan mengapa adik Raffi memilih jalan yang justru merusak peluang masa depan yang sangat adik Raffi inginkan? Dan nilai pengabdian sangat kuat. Sekarang mari kita lihat menurut adik, mengapa orang tua adik sangat takut jika adik memilih menjadi anggota Polri dan sangat menginginkan adik untuk kuliah. Ini buat adik Raffi. Terima kasih Bu. Saya tidak berpikir seperti itu Bu. Saya hanya frustasi karena orang tua saya tidak mau mendengarkan saya. Orang tua saya tidak mengizinkan saya. Saya merasa semua yang telah saya lakukan selama ini tidak berarti lagi Bu. Ibu memahami rasa putus asa itu di antara perseimbangan antara keinginan sendiri maupun harapan orang tua, seperti terjebak di dalam labirin, Dek.
Jadi adik bolos, tidak mengerjakan PR, tidak fokus dalam pembelajaran, itu merupakan sebagai cara untuk adik melawan kemauan orang tua. Itu merupakan hal yang wajar, tapi namanya protes itu bukan protes yang salah arah, Dik. Protes ini malah membuat nilai adik hancur. Dan adik, apakah adik sudah punya bukti yang kuat tentang cara mengikuti tes dan persyaratan tersebut untuk meyakinkan orang tua adik? Belum Bu, karena setiap kali saya ingin membahas, mereka langsung marah dan selalu bilang, Raffi, kamu harus tetap kuliah. Saya digituin loh Bu. Raffi, dengarkan baik-baik ya. Bolos dan menjauh dari orang tua itu hanya membuang waktu adik dan memperkuat pandangan mereka bahwa adik ini belum siap mengambil keputusan besar. Dari situ kita harus ubah dan perlu menyusun rencana yang lebih terstruktur yang menunjukkan kedewasaan adik dan keseriusan tanggung jawab sebagai calon pemimpin di masa depan, Dek. Oke, kita fokus ke solusinya. Apa hal paling cepat yang mungkin adik bisa lakukan untuk memperbaiki nilai adik pada minggu-minggu ini? Saya akan meminta maaf kepada guru-guru dan juga ke orang tua saya, Bu. Serta saya akan mengerjakan semua tugas yang belum saya kumpul hingga saat ini. Bagus sekali, Dek Raffi. Itu langkah awal yang sangat baik. Dan setelah minta maaf dan menyelesaikan tugas untuk langkah kedua, bagaimana adik merencanakan untuk menjaga motivasi agar adik tetap kembali melakukan hal-hal yang baik dan tidak membolos dan waktu jam pembelajaran atau mengabaikan kewajiban sekolah? Yang ada di pikiran saya sekarang sih, Bu, saya harus fokus dan tentunya harus rutin belajar. Dan saya akan mencoba bikin jadwal belajar serta harus ingat tujuan saya awal itu seperti apa, yaitu supaya bisa mengikuti tes Polri nantinya. Oke, itu rencana yang sangat matang, Dek Raffi. Membuat jadwal bisa membantu adik fokus dan tetap teratur. Sekarang beralih ke konflik. Adik dengan orang tua adik sebagai langkah ketiga dan paling penting, apa ada hal yang lain yang bisa ibu bantu supaya Adik Raffi merasa lebih siap dan didukung? Ada sih Bu, saya ingin meminta bantuan Ibu. Mungkin Ibu bisa bantu saya untuk bicara dengan orang tua saya, Bu, supaya mereka mau mendengarkan penjelasan saya. Baik, kalau itu Ibu siap membantu Dek Raffi dalam hal itu. Kita bisa merencanakan pertemuan bersama orang tua Adik Raffi supaya komunikasi lebih terbuka dan saling mengerti harapan masing-masing antara Adik Raffi dan harapan orang tua adik. Bagaimana menurut Adik? Setuju Bu, saya ingin orang tua mengerti dan mendukung saya. Oke, bagus, Dek. Nah, Dek Raffi, sebentar lagi kan sudah masa pendaftaran kuliah. Sekarang mari kita susun rencana kompromi yang akan Adik sampaikan untuk pertemuan yang akan datang. Apa yang bisa melindungi kekhawatiran orang tua tentang keamananmu jika kamu masuk Polri, dan sekaligus impianmu untuk mengikuti tes Polri tersebut, Ibu. Mereka bilang, Bu, orang tua saya bilang kalau kuliah itu jaminan masa depan yang lebih aman dan lebih pasti. Mereka takut saya kenapa-kenapa di lapangan jika menjadi Polri. Mereka ingin saya punya bekal ijazah, Bu, sebagai cadangan. Mereka juga ingin saya aman. Baik, Dek Raffi, ini adalah permasalahan antara harapanmu dan keinginan orang tuamu, dan orang tuamu menginginkan adik untuk keamanannya adik,
Dan bagaimana adik menyatukan dua hal ini dalam satu rencana adik? Mungkin saya bisa mencoba daftar Polri setelah lulus SMA, Bu. Kalau saya gagal tes tahun ini, saya janji saya akan mengikuti kuliah yang orang tua saya mau sebagai rencana B atau plan B saya. Dan sambil kuliah, saya akan mempersiapkan diri lagi untuk tes Polri tahun berikutnya. Itu adalah pemikiran yang sangat cerdas, matang, dan bertanggung jawab. Rencana A dan B menunjukkan kedewasaan adik Raffi. Sekarang adik harus mengkomunikasikan rencana strategis ini kepada orang tua adik. Apakah adik siap untuk latihan? Iya, Bu, saya siap mencobanya. Tapi saya butuh bantuan Ibu untuk menyusun kata-kata yang baik ya. Baik, mari kita latihan menyampaikan ini agar adik terbiasa. Dan bayangkan ibu adalah ayah adik yang sibuk. Ucapkan kalimat kuncinya dengan tenang dan tunjukkan komitmen adik pada rencana B. Ayah, saya tahu bahwa ayah khawatir tentang keinginan saya untuk menjadi anggota Polri. Tapi kakak akan coba tes Polri tahun ini. Namun, jika kakak tidak lolos, kakak janji akan mendaftar kuliah dan menjalani dengan serius sambil mempersiapkan tes Polri tahun depan ya. Dengan begitu, kakak akan mewujudkan keinginan ayah untuk kakak menjadi sarjana sambil kakak tetap mengejar impian kakak. Nah, ini terdengar lebih terstruktur. Ayah menghargai usaha dan janji kuliahmu sebagai rencana kakak. Ayah akan mempertimbangkan ini dengan ibumu, Nak. Bagus sekali, Dek Raffi. Kamu berhasil membalikkan argumen adik Raffi tidak hanya minta izin, tapi mewujudkannya. Sebuah solusi yang melindungi harapan mereka. Sebelum kita tutup, ada satu lagi, Dek. Rencana B yaitu kuliah. Ini harus mendukung rencana A, yaitu mengikuti tes Polri. Apa jurusan yang adik inginkan dan adik pertimbangkan untuk kuliah itu, Dek? Ya, Bu. Jadi saya berencana mengambil jurusan olahraga atau pendidikan jasmani. Karena itu sangat relevan untuk tetap menjaga fisik dan juga prima sambil menunggu tes tahun depan. Dan itu juga hal yang saya nantikan selain menjadi Polri. Jurusan olahraga itu pilihan yang sangat strategis karena sejalan dengan minat adik dan menjaga kesiapan fisik adik. Namun, mengingat orang tua adik ingin adik kuliah, apakah mereka setuju jika jurusan olahraga ini menjadi pilihan adik? Ataukah mereka punya jurusan yang spesifik lain di pikiran mereka, Dek? Sebenarnya sih, Bu, mereka lebih ingin saya mengambil manajemen atau hukum. Tapi saya yakin kalau saya jelaskan bahwa jurusan olahraga itu akan membuat saya lebih fokus belajar dan menjaga fisik saya untuk tes Polri, mereka pasti akan lebih memahami, Bu. Saya juga bisa bilang bahwa olahraga itu juga jadi profesi yang menjamin di masa depan. Itu cara yang bagus, Dek Raffi. Adik Raffi tidak hanya memilih jurusan, tapi juga menyiapkan strategi pemikiran adik untuk meyakinkan mereka bahwa jurusan olahraga tidak hanya memberikan adik ijazah, tapi juga menjaga kesiapan fisik dan mental adik, serta rencana yang luar biasa. Kita sudah menjadwalkan pertemuan orang tua. Apa hal paling penting yang dapat adik ambil dari pembahasan kita hari ini? Saya harus berhenti merusak peluang saya sendiri untuk lolos ya, Bu, dan mulai menunjukkan tanggung jawab melalui rencana saya agar lebih matang, termasuk pilihan saya pada jurusan olahraga.
untuk mendapatkan kepercayaan dari orang tua saya sih, Bu. Saya bangga dengan langkah yang adik ambil hari ini. Dik Raffi, ingatlah keraguan adik hari ini adalah bekal keberanian adik di masa depan. Adik sudah memilih untuk melawan emosi adik dan memulai berjuang dengan kedewasaan serta strategi pertahanan komitmen ini. Karena inilah kunci untuk membuka pintu impian adik. Dan sebelum kita tutup sesi konseling ini, Ibu ingin menanyakan ini kepada adik. Adik Raffi, kan sekarang kita perlu memastikan adik untuk siap menghadapi respon orang tua adik. Selain jurusan olahraga, apakah adik juga sudah memikirkan langkah lainnya apa yang akan adik lakukan untuk minggu ini untuk membuktikan keseriusan adik, terutama untuk mengembalikan motivasi adik? Saya akan datang lebih awal sih, Bu. Saya juga akan mendatangi Bu Nila selaku wali kelas saya untuk meminta maaf dan juga menyusun tugas-tugas jadwal susulan juga. Saya harus buktikan kalau saya bisa disiplin lagi, Bu. Itu adalah langkah yang menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab. Ingat ya Dik Raffi, disiplin adalah modal utama untuk masuk Polri. Dan itu juga untuk meraih sukses di perkuliahan. Bagus sekali Dik Raffi, bagaimana jika kita tuliskan langkah-langkah ini di kertas sebagai kontrak perilaku awal Dik Raffi? Baik, Bu, saya setuju. Baik. Nah, silakan adik tulis ya. Baik, Bu. Hebat Dik Raffi, sekarang kita kembali ke rencana pertemuan dengan orang tua adik. Supaya lebih yakin, mari kita tetapkan jadwal pertemuan itu. Apakah adik mau ibu menghubungi Bu Nila untuk mengatur pertemuan tiga pihak, adik Raffi, orang tua adik Raffi, serta ibu untuk minggu depan? Iya, Bu, mohon bantuannya ya. Saya butuh ibu untuk waktu pertemuan minggu depan, Bu. Saya jadi takut sendiri kalau bicara tentang tes Polri itu. Tentu ibu akan mendampingi adik, itu gunanya ibu di sini. Sekarang mari kita antisipasi satu pertanyaan sulit dari orang tua adik. Jika mereka bertanya, kalau kakak suka tantangan dan kedisiplinan, kenapa kakak justru bolos dan nilai kakak menurun? Itu artinya kakak belum siap. Adik akan jawab apa? Saya akan bilang, iya ya, kakak akui itu kesalahan terbesar kakak. Itu adalah cara yang salah karena kakak merasa sangat tertekan. Sekarang kakak sudah punya sadar dan sudah punya rencana yang matang. Itu saja, Bu, mungkin. Respon yang bagus Dik Raffi. Adik mengakui kesalahan tapi segera menunjukkan solusi dan rencana perbaikan perilaku adik. Itu sangat penting, itu menunjukkan kemampuan adik sekarang. Dan sekarang kita juga lihat lebih dalam tentang sumber keraguan adik. Adik mengatakan keraguan dan stres ini muncul karena perbedaan keinginan. Apakah tekanan dari kelas 12 terutama di IPS 1 ini juga ikut memperberat perasaan itu, Dek? Sebenarnya enggak, Bu.
Saya di kelas IPS 1 ini sangat menikmati sih Bu. Saya juga mampu menjalaninya, tetapi saya merasa mengajar nilai tanpa tahu tujuan saja Bu. Rasanya belajar itu sia-sia kalau akhirnya nggak diizinkan ambil cita-cita dan juga impian yang saya mau. Perasaan belajar yang sia-sia itu wajar muncul ketika tujuan utama terhalang, Dik. Tapi mari kita ubah perspektif ini. Semua ilmu yang Adik pelajari, terutama sosiologi, geografi, sejarah, adalah modal berpikir logis serta analitis yang sangat dibutuhkan di kepolisian maupun di perkuliahan jurusan olahraga. Jadi, belajar itu bukan sia-sia, melainkan investasi untuk Adik. Bagaimana menurut Adik? Saya mengerti Bu. Jadi saya harus melihat pelajaran ini sebagai investasi saya di masa depan. Seperti itu Bu. Tepat sekali, Dek. Jadi, jadikan semua ini kekuatan dan bukti di depan orang tua Adik bahwa Adik ini memikirkan masa depan secara strategis, tidak hanya dengan emosi. Dek Raffi, satu hal lagi ya. Bagaimana cara Adik merespon jika orang tua Adik menanyakan kenapa harus jurusan olahraga, kenapa bukan manajemen dan hukum seperti yang orang tua Adik inginkan? Apa poin kunci yang akan Adik gunakan untuk meyakinkan mereka? Saya akan bilang begini Bu. Jurusan olahraga akan menjaga fisik kakak agar tetap prima untuk mengikuti tes Polri. Dan itu adalah bekal yang relevan. Kuliah manajemen dan hukum memang baik, tapi tidak sejalan dengan minat kakak ya. Mungkin itu saja sih Bu, saya juga bingung soalnya. Itu jawaban yang sangat strategis. Itu menunjukkan Adik tidak hanya memikirkan minat, tapi juga efisiensi dan tujuan akhir. Baik Adik Raffi, ini penting untuk pertemuan nanti. Tadi Adik bilang orang tua Adik sangat mendorong Adik untuk masuk jurusan hukum dan manajemen, dan mereka mempunyai harapan besar agar Adik kuliah. Boleh Ibu tahu secara spesifik apa pekerjaan ayah dan ibu saat ini? Apakah ini ada kaitannya langsung dengan jurusan yang mereka rekomendasikan? Iya Bu, ada kaitannya. Ayah saya punya kantor hukum sendiri. Dia adalah seorang advokat Bu. Sedangkan kalau ibu saya, dia manajer di bank. Dan saya sendiri merupakan anak tunggal Bu di keluarga. Ini sangat menjelaskan situasinya. Jadi tekanan ini bukan hanya harapan, tapi keinginan agar Adik menjadi penerus dari karir profesional mereka. Ayah melihat Adik sebagai calon advokat, dan ibu melihat Adik sebagai calon manajer. Ditambah Adik merupakan anak tunggal. Semua fokus dan harapan masa depan keluarga tertumpu pada bunda Adik. Itu pasti sangat membebani ya. Iya Bu, saya merasa nggak ada pilihan lain selain memenuhi harapan mereka. Padahal saya tahu diri saya ada di tempat lain. Saya merasa saya harus sukses seperti mereka, tapi di bidang lain yang saya inginkan Bu. Itu wajar Dik. Sekarang mari kita fokus pada harapan orang tua Adik. Apa perbedaan utama antara jurusan hukum yang ayah inginkan dan manajemen yang ibu inginkan? Apakah ayah dan ibu saling mendukung pilihan masing-masing,
ataukah mereka membebaskan adik untuk memilih salah satu dari jurusan yang mereka inginkan? Perbedaannya, kalau ayah selalu bilang hukum itu lebih menjamin kekuasaan dan stabilitas. Sedangkan kalau ibu bilang manajemen itu lebih fleksibel dan bisa berbisnis. Mereka tidak pernah berdebat di depan saya sih Bu. Tapi setiap saya tanya ayah akan mendesak hukum dan ibu akan menyinggung soal manajemen. Sepertinya mereka membebaskan saya untuk memilih. Tapi hanya di antara dua pilihan mereka saja sih Bu. Ibu mengerti, jadi mereka menunjukkan pilihan yang satu tujuan di depan adik, tapi harapan yang berbeda itu tetap terasa sebagai tekanan. Keduanya sebenarnya menginginkan hal yang sama, keamanan dan kesuksesan untuk anak tunggalnya. Hanya jalannya berbeda. Apakah mereka pernah menawarkan solusi seperti adik tidak tertarik pada keduanya? Belum pernah sih Bu. Setiap saya bahas lain dua itu pembicaraannya langsung tertutup. Itu sebabnya saya sangat takut bicara soal Polri, karena itu benar-benar di luar harapan mereka. Terima kasih ya Dek sudah berbagi beban yang dihadapi adik Raffi. Ini adalah akar masalah yang kuat. Sekarang rencana kompromi jurusan olahraga adik menjadi sangat kuat. Adik bisa menjelaskan kepada ayah bahwa jurusan olahraga dan masuk jurusan olahraga itu melatih kedisiplinan dan fisik prima, dan kepada ibu bahwa jiwa kepemimpinan bisa dari olahraga juga berguna untuk mengelola bisnis. Adik juga harus menunjukkan bahwa nilai-nilai sukses mereka akan adik bawa ke jalan yang adik pilih, atau rencana adik yang menginginkan daftar tes Polri dan masuk jurusan olahraga atau pendidikan jasmani. Bagaimana? Apakah ini membantu strategi komunikasi adik juga? Iya Bu, itu cara pandang yang berbeda. Saya jadi punya banyak cara untuk berbicara dengan mereka berdua sekaligus. Terima kasih ya Bu. Itu cara yang bagus di Raffi. Adik Raffi tidak hanya memilih jurusan, tapi juga menyiapkan strategi pemikiran adik untuk meyakinkan mereka bahwa jurusan olahraga tidak hanya memberi adik ijazah, tapi juga menjaga kesiapan fisik adik dan mental adik. Rencana yang luar biasa. Kita sudah menjadwalkan pertemuan orang tua adik, dan sebelum kita tutup, saya ingin adik berkomitmen sekali lagi apa yang adik lakukan segera setelah meninggalkan ruangan ini. Saya akan langsung temui Ibu Nila Bu. Saya akan mulai hari ini juga. Oke, baik. Bagus Dek, ingat ya, proses berubah tidak akan langsung sempurna, tetapi komitmen hari ini adalah awal dari perubahan besar. Pertahankan kontak dengan ibu. Kita akan bertemu minggu depan dengan orang tua adik juga. Dan Dek Raffi, setelah kita menyusun kontrak berlaku awal dan rencana kompromi strategis untuk orang tua adik, kita sudah hampir di penghujung sesi. Ibu ingin adik fokus dulu, memperbaiki sekolah, dan siapkan diri untuk bicara sama orang tua. Dan ingat, ibu yakin Dek Raffi bisa melalui ini dengan baik. Terima kasih ya Bu. Saya jadi lebih bersemangat sekarang, dan juga saya tidak akan mengulangi hal tersebut Bu. Baik, sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi ini, mari kita lakukan pengecekan akhir. Ini penting untuk memastikan langkah adik ke depan agar jelas. Kita telah sepakat bahwa adik Raffi tidak akan bolos lagi untuk melampiaskan apapun masalah yang dihadapi oleh adik Raffi. Adik sudah berjanji akan memperbaiki nilai adik. Yang penting ibu akan ada di pertemuan selanjutnya.
Dan yang paling penting, Ibu akan mendampingi adik untuk pertemuan berikutnya untuk membantu bicara dengan orang tua adik agar mereka mau mendengarkan adik Raffi. Apakah ada satu poin dari kesepakatan ini yang adik rasa masih sangat berat untuk dijalankan? Mungkin yang paling berat adalah saat meminta maaf langsung ke Bu Nila dan guru-guru yang lain sih, Bu. Saya malu karena saya sudah mengecewakan mereka. Adik Raffi, rasa malu itu adalah bukti bahwa adik punya integritas atau rasa malu itu baik. Jadi tandanya adik itu masih peduli. Gunakan rasa malu itu sebagai bahan untuk menunjukkan bahwa penyesalan adik itu nyata. Dan Ibu yakin guru-guru dan Ibu Nila akan menghargai kejujuran dan keberanian untuk bertanggung jawab. Dan bagaimana jika adik lakukan itu segera setelah keluar dari ruangan ibu ini, mumpung semangat adik masih tinggi. Iya, Bu, saya tadi niatnya begitu kok. Saya akan langsung mencoba dan saya sudah siap, Bu. Luar biasa adik Raffi. Sekarang bolehkah ibu tahu menurut adik apa hal yang terpenting yang adik dapat dari pembahasan kita hari ini? Saya belajar bahwa melawan tekanan tidak harus dengan merusak diri sendiri. Saya harus bertanggung jawab pada masa depan dan saya harus berkomunikasi dengan strategi, bukan malah dengan emosi. Saya mengerti bahwa kekhawatiran orang tua saya datang karena mereka itu mencintai saya, Bu. Mungkin itu saja sih, Bu, yang saya tangkap. Itu pemahaman yang sangat penting. Ya, ingat, ibu selalu siap mendukung dan membantu Dek Raffi. Kita akan hadapi semua bersama-sama sampai kita bertemu lagi, dan pastikan Dek Raffi terus menjalankan apa yang sudah kita sepakati atau yang sudah Dek Raffi janjikan. Dek Raffi, ingatlah kata-kata itu: cinta, strategi, dan tanggung jawab ibu. Bangga dengan kedewasaan yang adik tunjukkan hari ini. Perjalanan ini mungkin akan sulit, tapi adik tidak sendirian. Ibu, Bu Nila, dan orang tua adik serta teman-teman adik akan selalu mendukung apapun yang adik lakukan. Dan adik harus mempertahankan komitmen ini, karena inilah kunci untuk membuka pintu impian adik sendiri. Dan baik, waktu sesi konseling kita sudah habis. Terima kasih sudah berani terbuka dan jujur kepada ibu. Bangga, ibu juga bangga dengan keberanianmu hari ini. Ingatlah, ibu selalu siap mendukung dan membantu Dek Raffi. Kita akan hadapi semua bersama-sama sampai kita bertemu lagi di minggu depan. Dan pastikan Dek Raffi terus menjalankan apa yang sudah Dek Raffi janjikan. Ya, Bu, terima kasih banyak ya. Baik, waktu sesi kita sudah habis. Terima kasih sudah berani terbuka dan jujur kepada ibu. Ibu juga bangga kepada adik Raffi dengan keberanian adik Raffi hari ini. Dan ingat, ibu selalu siap mendukung dan membantu adik Raffi. Kita akan hadapi semua bersama-sama sampai kita bertemu lagi di minggu depan bersama orang tua adik Raffi. Dan adik Raffi terus menjalankan apa yang sudah adik Raffi sepakati. Ya, Bu, terima kasih banyak ya atas bantuannya. Sama-sama Dek Raffi, jaga semangat dan komitmenmu ya. Salah Dek. Sama-sama Dek Raffi, jaga semangat dan komitmen adik ya. Sampai ketemu minggu depan dengan orang tua adik. Dan terima kasih adik Raffi juga sudah meluangkan waktu ke ruangan ibu. Dan selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas adik. Terima kasih ya, Bu, selamat siang. Terima kasih sama-sama. Ya. Terima kasih adik Raffi. Terima kasih kembali, Bu. Terima kasih adik Raffi. Ya.
Demikian video konseling individu yang dapat saya sajikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya tampilkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya Bapak atau Ibu serta teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi untuk semua.